Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khairi wa afiyah. Taib, madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyah. Baik, pelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah as-sirah an-nabawiyah, yaitu mempelajari tentang sejarah kehidupan makhluk paling agung, paling mulia, junjungan kita semua, Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih dengan kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Kita telah sampai kepada pembahasan ikhtila'uhu fi ghar Hira, beruzlahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di gua Hira, menyendirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di gua Hira, atau khalwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di gua Hira. Pada pertemuan yang lalu kita telah sama-sama mempelajari hikmah di balik khalwah, hikmah di balik uzlah, hikmah di balik menyendirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di gua Hira, atau hikmah di balik khalwah secara umum, khalwah. Beliau Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Al-Musannif, beliau mengatakan di dalam diri kita ada penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, yang berpotensi menghancurkan batin kita, hancur sehancur-hancurnya, menghancurkan kita dari dalam. Penyakit tersebut sulit dicari obatnya, karena obatnya hanyalah uzlah atau khalwah, menyendiri dengan diri kita, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu obatnya. Di antara penyakit-penyakit itu, yang pertama ada kesombongan, sombong. Kemudian ada ujub, bangga terhadap diri sendiri. Kemudian ada riya, beribadah ingin dilihat oleh makhluk, oleh orang lain. Kemudian ada hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Dan juga penyakit-penyakit hati yang lainnya. Penyakit-penyakit hati ini akan merusak kita dari dalam. Seseorang mungkin saja zahirnya berhias dengan ibadah, zahirnya berhias dengan akhlak, zahirnya berhias dengan dakwah, tapi batinnya bisa hancur sehancur-hancurnya karena penyakit-penyakit tadi yang dibiarkan tanpa obat. Sedangkan obatnya adalah uzlah atau khalwah. Maka nampak jelas bahwa dengan uzlah, dengan khalwah, kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, penyakit-penyakit tadi bisa kita kikis perlahan, agar kita selamat hatinya, agar kita bersih hatinya. Caranya bagaimana kalau kita melakukan khalwah atau uzlah? Caranya adalah muhasabatun nafs yang pertama, evaluasi diri. Lihat pada diri kita. Siapa sih kita ini? Jawabannya, kita ini identitas utama. Hakikat kita adalah hamba Allah, adalah makhluk ciptaan Allah yang Allah miliki. Itu yang harus dicatat. Ini loh kita. Kemudian lihat yang menciptakan siapa? Allah. Lihat lemahnya kita. Kita ini lemah apa kuat sih? Lemah, nol kita ini. Kalau lemah berarti butuh dong sama Allah, sangat butuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita butuh sama Allah. Butuh pertolongan Allah, butuh taufik kepada Allah agar kita bisa ibadah kepada Allah. Artinya berarti dari Allah, 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 dan Allah. Kalau makna-makna seperti ini terus ada, terus begitu. Khalwah, kemudian normal kembali, kita melakukan aktivitas, kemudian khalwah kembali. Terus makna ini terus berulang seperti ini, seperti yang Rasulullah lakukan dulu ketika beliau berkhalwah atau berkontemplasi di Gua Hira.
maka yang akan terjadi adalah penyakit-penyakit tadi akan terkikis. Allah akan terkikis. Nah, berarti yang pertama caranya muhasabah. Lihat siapa kita. Kita ini lemah, kita ini hakikatnya adalah makhluk Allah. Identitas kita sesungguhnya kita ini dimiliki oleh Allah. Kemudian kita ini lemah, tidak punya apa-apa, kita butuh pada pertolongan Allah, kita butuh pada taufik dari Allah. Lihat kepada orang lain, makhluk yang lain juga ternyata lemah sama. Butuh kepada Allah, butuh pada pertolongan Allah. Ya, yang mampu itu hanya Allah, selain Allah semuanya lemah. Bagaimana yang lemah kok bisa dimintai pertolongan? Bagaimana yang lemah kok bisa dimintai pertolongan untuk menolak kemudaratan dari kita contohnya? Atau pertolongan untuk mendatangkan kemaslahatan untuk kita, karena dua macam. Kita ini bisa meminta tolong untuk kemaslahatan, bisa meminta tolong untuk menolak kemudaratan. Ada dua. Lemah semuanya. Hakikatnya semua Allah dan Allah. Sehingga nanti beliau mengatakan pujian dari manusia itu sudah nggak berpengaruh lagi. Termasuk celaan cacian mereka tidak akan berpengaruh dalam jalan dakwah kita. Nggak akan berpengaruh. Kalau sudah seperti itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Manusia mau mencaci maki kita, mau mencela kita, mereka nggak ada apa-apanya kok. Nol. Semuanya di hadapan Allah nol kok, tidak ada apa-apanya. Mereka semua butuh kepada Allah. Sama seperti kita yang lemah yang butuh kepada Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sehingga mereka ketika mereka memuji tidak akan membuat kita terbang. Ketika mereka mencaci tidak akan membuat kita terjatuh. Ini perlu terus begitu. Terus dilatih. Nah, ini hikmah dibalik uzlah atau dibalik kontemplasi atau dibalik khalwah atau dibalik menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu caranya. Nah, ada cara lain, maka tolong perhatikan, kita akan lanjutkan karena kita belum sempurnakan hikmah ini, baru penggalan-penggalan daripada hikmah di balik khalwah atau uzlahnya Rasulullah SAW di Gua Hira. Kita lanjutkan, thumma liyatafakkara fi madhahiri 'azamatillahi wa fil yaumil akhiri wa fil hisabi wa tulih wa fi 'azimi rahmatillah wa 'azimi iqabih. Lihat. Kemudian kita lanjutkan, kita merenung, kita bertafakkur. Lihat gambaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lihat gambaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya renungi oleh kita bahwa Allah Maha Agung. Oh iya, cukup bagi kita melihat ciptaannya yang sangat luar biasa. Ini menunjukkan keagungan Allah, selesai sudah. Allah Maha segalanya, kok Allah agung. Kemudian kita merenung wa fil yaumil akhir wa fil hisab wa tuli. Renungkan nanti ada hari akhir. Kita hidup di dunia hanya sementara. Ad-dunya sa'ah, kata para ulama. Faj'alha ta'ah. Dunia itu hanya sesaat, maka jadikanlah taat. Imam Haddad mengatakan mahi lil maqar wa inna mahi lil mamar. Dunia itu bukan untuk tempat tinggal, tapi untuk tempat kita berlalu saja. Bahkan Rasulullah sebuah hadis pun begitu. Mali walid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin. Thumma raha wa tarakaha. Aku dengan dunia itu perumpamaannya seperti seorang pengembara kemudian sejenak beristirahat sejenak di bawah naungan pohon, sejenak saja. Kemudian melanjutkan perjalanannya. Jadi gitu aja. Kita ini ibarat mampir saja. Di dunia ini kita mampir. Yang harus kita tanamkan ingat bahwa kita di dunia hanya mampir saja. Tempat kita yang hakiki adalah nanti di akhirat nanti. Maka pikirkan ada akhirat setelah dunia. Memang betul, akhirat itu masih menjadi cerita untuk kita. Dan dunia itu nyata untuk kita, iya. Tapi sesaat lagi dunia itu hanya jadi cerita dan akhirat adalah nyata. Ini hanya tinggal menunggu waktu kok.
Kemarin kita punya saudara-saudara yang masih hidup di dunia ini, kemudian sudah Allah ambil. Dunia bagi mereka hanya cerita. Sekarang akhirat nyata bagi mereka. Akhirat nyata. Fase kehidupan dunia sudah mereka lalui. Ingat, kita punya akhirat. Kita punya akhirat. Kalau akhirat itu hanya sekedar akhirat kehidupan setelah dunia selesai begitu, mending. Tapi permasalahannya di akhirat ada hisab. Ada hisab yang sangat mengerikan. Kalau kita berbicara tentang gambaran akhirat, Allah, rasanya tidak kuat kita untuk melanjutkan pembicaraan tentang itu. Kalau kita renungkan, ada hisab. Hisab itu nanti kita akan ditanya. Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'al. Seorang hamba tidak akan selesai dihisab sampai dipertanyakan nanti. Di antara ditanya apa? An umruhi fima afna. Usianya digunakan untuk apa? Usianya digunakan untuk apa? Kemudian apa lagi? Hartanya dari mana? An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Ilmunya dulu. An ilmihi fima amila bihi. Ilmunya digunakan untuk apa? Ini yang kedua. Yang ketiga, hartanya. Dari mana dia mendapatkannya, kemudian digunakan kemana? Wa an jasadihi fima ablah. Kemudian yang keempat ditanya tentang jasadnya, raganya, digunakan untuk apa selama ini. Allah. Kalau pertanyaannya hanya begitu, kamu gunakan untuk apa jasadmu, kamu gunakan untuk apa umurmu, kamu gunakan untuk apa ilmumu, kamu gunakan untuk apa hartamu, dari mana kamu dapatkan, selesai, enteng. Tapi ingat, sepakat para ulama bahwa pertanyaan hisab yaumul qiyamah nanti akan sangat mendetail. Kalau kita diaudit, ini orang yang punya perusahaan-perusahaan tertentu yang menggunakan auditor eksternal dari luar, itu Rp1 itu ditanyakan. Bahkan kita punya saudara, baru belum lama cerita, saya menggunakan auditor internal. Kenapa? Ya karena mereka mendetail. Sampai karyawan saya, para manajernya mengatakan, Pak saya nggak sanggup. Kebetulan bergerak di bidang kuliner, mengatakan apa? Masa daun jeruk satu harus dihitung dan masuk sistem? Ini gimana? Satu gak boleh hilang, itu harus kemana? Harus ada berita acaranya. Allah. Itu baru hisabnya manusia yang banyak salah dan banyak lupanya. Hisab Allah yang tidak pernah mungkin salah. Mustahil akan salah. Dan detail sedetail-detailnya akan kayak gimana itu nanti hisabnya. Bisa dibayangkan? Allah. Panjangnya luar biasa hisab itu nanti. Menakutkannya luar biasa. Belum lagi nanti keputusan kita mau ke neraka atau mau ke surga atau ke neraka. Kalau ketika kita ujian, hati kita itu berdebar-debar menunggu hasil ujian lulus atau tidak lulus. Padahal kalaupun tidak lulus bisa ada remedial, bisa ngulang dan seterusnya. Ini bayangkan, kita akan dihisab oleh Allah, tempatnya nanti pilihannya satu di antara dua. Surga atau neraka, ini gimana ini? Bisa dibayangkan kan keadaan kita seperti apa saat itu. Oh Allah. Ini luar biasa. Orang fakir dari sisi harta mereka hisabnya tidak akan panjang. Iya. Orang kaya, berhati-hatilah wahai orang kaya. Jangan engkau senang di dunia tapi lupa akan hisab yaumul qiyamah nanti. Karena setiap Rp1 yang kau miliki akan Allah hisab, akan Allah pertanyakan dari mana, dikemanakan. Berbahagia Anda kalau seandainya ketika Allah tanya dari mana, ternyata sumbernya halal, dikemanakan ternyata untuk perjuangan di jalan Allah. Oh, harta Anda akan menjadi kendaraan mengantarkan Anda ke surganya Allah dengan cepat. Tapi jika tidak, ini yang berbahaya. Artinya subhanallah, detailnya nggak kebayang. Ini sepakat semua detail. Pertanyaannya sangat mendetail. Setiap detik dalam hidup kita akan ditanya sama Allah. Detik ini kamu gunakan untuk apa? Ingat gak kamu dulu begini, akan ditanya seperti itu. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang bebas daripada hisab, masuk surga tanpa hisab. Baik, kita lanjutkan. Wa fil hisab wa tulihi. Berpikir merenung tentang hisab dan watuli dan panjangnya hisab. Ini sudah dibahas, ini tul panjang hisab. Betul Allah itu cepat dalam menghisab, tapi panjang hisabnya. Orang ibarat auditor saja 1 tahun
perusahaan diaudit begitu butuh berhari-hari. Padahal itu global, yakin tidak detail sedetail-detail. Wah, bagaimana kalau hidup kita sama berpuluh-puluh tahun kemudian dihisap oleh Allah, ditanya setiap detiknya. Bisa kebayangkan. Allah. Wa fi 'azimi rahmatillah wa 'azimi iqabih. Ingat, kita juga perlu renungkan Allah punya kasih sayang yang sangat agung. Kasih sayang yang sangat agung. Kita perlu renungkan ini. Allah punya kasih sayang yang sangat agung. Ayo kita renungi. Kita renungi. Ingat, Allah punya kasih sayang yang sangat agung. Gambarannya gimana kasih sayang yang agung? Gambarnya gimana kasih sayang yang agung? Lihat. Allah tidak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Tapi Allah tetap memberikan dan mencukupi kebutuhan kita, itu yang luar biasa. Kalau ada orang diminta kemudian memberi, itu saja disebut orang baik, orang dermawan. Bagaimana dengan zat yang tanpa dipinta tapi memberi? Padahal Allah itu mampu loh, mau menyiksa kita dari awal kita diciptakan sampai akhir pun haknya Allah, karena kita milik Allah. Tapi tidak demikian, tidak demikian, tidak demikian. Karena memang kasih sayang Allah yang sangat agung. Baik, seperti apa sih gambaran keagungan rahmat Allah itu? Kita dianjurkan untuk merenung, berfikir, bertafakkur dalam keagungan rahmat Allah. Gambaran rahmat Allah itu gimana? Keagungannya. Ingat, Allah As-Samad. Allah itu zat yang tidak butuh suatu apapun, tapi segala sesuatu butuh kepada Allah. Catat itu. Artinya Allah tidak butuh sama kita, iya. Kita yang butuh sama Allah. Allah yang tidak butuh kepada kita, kemudian Allah memberi kepada kita. Ini pemberiannya tentu berdasarkan kasih sayang yang sangat luar biasa. Kalau ada orang, ini contohnya orang saja, kita analogikan orang, dipinta memberi, itu sudah orang yang baik. Orang ketika dipinta kemudian dia memberi, itu orang yang baik, orang dermawan dan seterusnya. Tapi ada yang lebih baik lagi. Tanpa harus dipinta, dia memberi. Wah, ini lebih baik lagi, hebat. Ada yang lebih baik lagi. Tanpa harus dipinta, dia memberi dan dia tidak butuh kepada yang diberi. Tidak butuh dalam hal apapun. Ini lebih baik lagi. Dan Gusti Allah itu adalah zat yang memberi tanpa harus dipinta, padahal beliau tidak butuh apapun dari kita. Padahal Allah tidak butuh apapun dari kita. Allah. Coba lihat, kita hidup di dunia, kebutuhan-kebutuhan kita sudah Allah cukupi. Kita butuh pada oksigen, Allah cukupkan. Ada oksigennya untuk nafas. Kemudian kita butuh kepada minum, maka siapkan oleh Allah, sudah disiapkan airnya. Kita butuh makanan, maka bumi ini menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bisa kita petik buahnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Lihat. Sudah Allah siapkan tanpa kita minta, Jadi banyak perkara yang justru sangat-sangat kita butuhkan dan kita tidak perlu pinta, tapi tetap Allah akan memberi. Oksigen tadi itu. Jantung kita nih, detak jantung kita. Air. Jarang ada orang, ya Allah, mohon ya Allah, Engkau berikan kepada hamba ya Allah oksigen untuk bernafas. Siapa yang berdoa seperti itu?
pun kalaupun tidak dipinta, Allah tetap memberi. Bahkan di saat kita belum mampu meminta, tetap Allah beri. Kapan? Ketika kita bayi. Belum ngerti apa-apa kita, tetap Allah beri. Bahkan Allah beri lebih kasih sayang ibu yang sangat luar biasa kepada anaknya. Lihat, kalau bukan karena Allah yang memberikan kasih sayang pada hati sang bunda, tidak mungkin sang bunda bisa mengasihi anaknya. Nggak mungkin. Ini bentuk kasih sayang Allah. Yuk lebih lagi. Nah, tadi sudah kita sekarang saat kita dewasa. Waktu kecil pun sudah Masya Allah, Allah memberikan segalanya kepada kita. Ketika dalam perut. Dari mana sang bayi bisa mendapatkan rezeki? Dari mana sang bayi bisa mendapatkan makanannya? Tapi Allah lihat. Allah menjadikan orang tua sayang sama isi dalam kandungannya. Sehingga diperhatikan betul. Yang biasanya tidak pernah pergi ke dokter pun, khusus kalau sudah punya kandungan, bolak-balik pergi ke dokter. Untuk apa? Dicek kandungannya. Sang ibu ini sebetulnya semata-mata karena apa melakukan itu? Semata-mata karena anak yang ada dalam kandungannya. Kita tumbuh. Karena ada asupan gizi, asupan makanan yang kita dapatkan dari makanan yang dimakan oleh sang ibu. Allah. Lihat, dari proses dalam perut seperti ini, dalam kandungan seperti ini. Ketika keluar, Masya Allah kita sudah ditunggu. Sudah ditunggu oleh sanak pemilik kita, ditunggu dinanti-nanti. Kita keluar dalam keadaan menangis, orang-orang di sekeliling kita dalam keadaan bahagia dengan kehadirannya kita. Padahal tidak pernah tahu kita akan menjadi seperti apa, apakah jadi anak yang berbakti atau durhaka sekalipun, tetap orang tua akan senang, bahagia. Masing-masing menyayangi, rebutan untuk menggendong dan seterusnya. Ini apa ini semua ini? Kadang ada orang pas-pasan bahkan kurang. Tapi demi anaknya bisa minum susu, dia rela keluarga ini untuk ngirit. Yang penting anaknya bisa minum susu yang bergizi. Allah, ini apa ini? Kalau tidak diberikan oleh Allah kasih sayang seperti itu, nggak mungkin itu semua terjadi. Kita lahir, apa yang kita butuhkan sudah Allah sediakan. Ini luar biasa. Kemudian sampai kanak-kanak, remaja, kemudian sampai dewasa. Saat ini kita semua Allah berikan kasih sayang yang tidak pernah putus. Yang tidak pernah putus. Nikmat Allah yang tidak mungkin bisa kita hitung. Agung kasih sayang Allah. Sudah begitu Allah hanya minta kita taat sama Allah. Dan taat kita sama Allah itu karena kebutuhan kita. Kita yang butuh pahalanya. Nanti yaumul qiyamah dihadiahi oleh Allah surga. Ingat, Allah gak butuh apa-apa. Allah itu ghaniyun mutlak lidzati. Allah itu lahu ghinan mutlak. Kekayaan yang mutlak, tidak butuh pada apapun. Itu Allah. Catat itu. Nah inilah makanya tafakkur itu perlu, penting. Tafakkur ketika kita beruzlah atau menyendiri itu penting. Dan sangat penting. Subhanallah. Wa fi 'azimi iqabi, dan juga ingat, ini nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini muqayyadah, terikat dengan kewajiban. Maksudnya Allah memberikan kita nikmat dan ada kewajiban kita ketika kita diberikan kenikmatan tersebut. Apa itu? Kewajiban kita adalah mensyukurinya. Makna syukur adalah menggunakan seluruh kenikmatan Allah untuk taat kepada Allah. Itu saja. Taatan kepada Allah untuk kita, bukan untuk Allah. Karena pada akhirnya surganya Allah. Yang itu juga untuk kita lagi. Tapi kalau enggak nurut, siap-siap. Iqab Allah sangat mengerikan. Inna adzabi lasyadid. Iqab Allah sangat mengerikan. Siksa Allah sangat mengerikan. Tinggal milih saja sudah. Kita mau dapat rahmat Allah yang agung di dunia dan di akhirat, atau mau dapat siksa Allah yang sangat berat di akhirat. Pilih aja, pilih. Dengan tafakur seperti ini, maka hati kita akan menjadi bersih dari penyakit-penyakitnya. Menjadi kehidupan kita akan terus lurus begitu, sesuai dengan jalurnya. Tidak akan terbawa arus kesesatan, tidak akan terbawa oleh yang namanya kerusakan yang terjadi ketika seseorang membiarkan penyakit-penyakit hati ada dalam dirinya. Baik, kita cukupkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya keistiqomahan, ilmu yang bermanfaat, kekuatan taufik untuk kita terus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.